Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Ibu Yulida Hermaniar Magister Pendidikan. Yang terhormat, Ibu Nur Hapiah dari STKIP PGRI Banjarmasin. Yang terhormat, Ibu Basriana dari STKIP PGRI Banjarmasin. Serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan taufik dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri seminar internal pendidikan guru sekolah dasar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, perkenankan saya Halimatus Sa'diyah selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, yaitu acara inti, penyampaian materi, seminar yang akan dipandu oleh Hadijah Firda Mulia selaku moderator. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Hadijah Firda Mulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Hadijah Firda Mulia dengan nomor pokok mahasiswa 30620566087 selaku moderator pada seminar hari ini, yaitu seminar nasional dengan tema sukses. Baik, hadirin peserta seminar hari ini, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan para narasumber terlebih dahulu. Untuk narasumber yang pertama adalah Ibu Nur Hafidah, dan narasumber yang kedua adalah Ibu Basriana. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sekitar pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan. Materi pada seminar hari ini sangat menarik dan juga pastinya akan menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kita. Untuk Ibu Nur Hafiah akan menyampaikan materi dengan judul tips sukses di usia muda, dan Ibu Basriana akan menyampaikan materi tentang meraih sukses sejati. Perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti seminar dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Untuk narasumber, saya kasih waktu selama 15 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
dan hanya untuk satu orang penanya saja. Baik, kami persilakan kepada narasumber yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Nur Hapia untuk menyampaikan materinya yaitu tips sukses di usia muda. Kepada Ibu Nur Hapia dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah layarnya sudah terlihat oleh para audiens? Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih banyak pada moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, yakni mengenai tema sukses. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan, saya Nur Hapia dengan NPM 30620561185. Oke, saya lanjut. Apa itu sukses? Mungkin dari kalian semua sudah tahu apa itu sukses, yakni mulai dari memiliki mobil mewah, sepeda mewah, ataupun rumah yang mewah. Apakah itu cukup dikatakan sukses? Tidak. Sukses itu banyak. Maka dari itu ada peneliti, ya, salah satu ahli yang mengatakan sukses itu adalah, yakni, ya, bisa lanjut. Baik, di sini ada salah satu ahli yang mengatakan, yakni Thomas Alva Edison. Beliau berpendapat bahwa sukses itu sama dengan sebuah ambisius. Apa itu ambisius? Yakni sebuah 1% inspirasi dan 99% keringat. Jadi dari meraih kesuksesan itu terdapat 1% inspirasi dari orang lain dan 99% keringat. Apa itu keringat? Yakni sebuah usaha, kerja keras yang ditekuni hingga akhirnya bisa meraih kata sukses. Ya, bisa lanjut. Nah, adapun tujuan hidup sukses, jadi kita sukses itu tidak hanya ingin sukses saja, akan tetapi memiliki tujuan. Yang pertama, yakni mencapai apa yang diinginkan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kita ingin sukses itu tidak hanya kita sendiri, tapi orang lain juga menginginkan kita untuk sukses. Itu tujuan hidup sukses yang pertama. Yang kedua, ingin menggapai keinginan lebih cepat dari orang lain. Jadi orang sukses itu ingin menggapai keinginan suksesnya itu lebih cepat dari orang lain. Mungkin orang lain belum bisa sukses di bidang ini, tapi orang yang sukses itu sudah mencapai bidang yang ia inginkan. Lanjut, tujuan hidup sukses yang ketiga yakni menjadi contoh ya. Mohon maaf, bisa kembali ke slide sebelumnya. Yang ketiga, tujuan sukses yang ketiga yakni menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Nah, jadi ya seperti yang dikatakan ahli tadi, bahwa 1% itu sebuah inspirasi. Jadi orang sukses itu merupakan inspirasi buat orang lain. Yang keempat, membantu kehidupan ekonomi dan sosial orang lain. Jadi orang sukses itu, ingat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Contoh seperti dalam sebuah keluarga, apabila anaknya sukses, maka anak tersebut akan membantu perekonomian keluarganya. Ya, lanjut. Nah, apakah bisa sukses di usia muda? Tentunya bisa. Semua usia kita bisa sukses, mau itu dari
masih anak-anak, muda, tua, ataupun dewasa itu bisa sukses. Bisa lanjut. Nah, di sini saya akan berikan tips sukses di usia muda. Nah, sebelum itu, di sini ada sedikit kutipan, ya, kata-kata mutiara dari saya, bahwa usia mudamu adalah masa-masa yang penuh potensi, yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang, hingga kamu bisa menggapai kata sukses. Jadi di usia muda, kamu bisa meraih kesuksesan. Karena apa? Karena di usia muda itu merupakan kesempatan untuk berkembang dan memiliki banyak potensi dari usia-usia lainnya. Ya, bisa lanjut. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama, jangan lupa bermain. Mungkin heran ya, kok tips sukses itu salah satunya jangan lupa bermain. Nah, di sini jangan salah ya. Bermain yang dimaksud dalam kesuksesan di sini, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Ya, di sana ada gambar orang yang sedang berolahraga, ada gambar orang baca buku, dan juga sedang menulis. Nah, jadi orang yang sukses itu dia meluangkan waktu luangnya itu untuk hal-hal yang penting, yang memiliki tujuan. Bukan hal-hal yang orang lain buang-buang waktu seperti bermain game. Tidak. Orang yang sukses, dia itu memiliki tujuan. Ya, walaupun waktu luangnya dia itu untuk membaca buku, tapi itulah salah satu tujuannya. Ya, bisa lanjut. Nah, untuk tips yang kedua yakni belajar terus, jangan berhenti. Ya, sebagaimana ada yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya teruslah belajar, jangan berhenti. Kalian bisa lihat gambar pada sebelah kiri. Nah, di sana ada bahwa belajar terus belajar. Nah, di bawahnya situ ada gambar pas dia masih muda, dia masih belajar. Pas dia tua, dia masih tetap belajar. Nah, maka dari itu, mau usia kalian masih muda, tua, atau apa, kalian terus belajar. Nah, dengan belajar, kalian bisa mendapatkan beberapa pembelajaran itu bisa dari kursus, ya, bisa dari workshop, maupun teknologi. Yang paling terpenting, kalian jangan pernah berhenti belajar di teknologi. Karena ada di era sekarang teknologi semakin canggih. Jangan sampai kalian tertinggal. Oke, selanjut. Nah, tips yang terakhir yaitu berkontribusi pada lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ada membantu orang tua, yang kedua ini ada bergabung dengan organisasi sosial, dan yang ketiga ini menjadi relawan. Oke, jadi salah satu tips orang sukses di usia muda yakni berkontribusi pada lingkungan sekitar. Kenapa? Karena dalam kesuksesan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain. Maka dari itu sangat penting untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar. Ingat, sukses itu datangnya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Ya, saya harap dari para audiens, mungkin sudah ada 20% dari kalian yang sudah sukses, menggapai apa yang ingin kalian gapai, tapi saya ingin dari 80%-nya itu juga harus bisa sukses di usia muda. Kenapa? Karena di usia muda lah fase yang paling banyak memiliki potensi untuk bisa sukses. Ya, maka dari itu, saya harap kalian bisa sukses di usia muda. Ya, saya Nur Hapia. Terima kasih sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir. Ya, selanjutnya saya kembali kepada audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Langsung saja kita memasuki sesi dan hanya untuk satu orang penanya saja. Kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau kolom komentar.
Apakah ada Ya, pertanyaan dari para audiens moderator? ya. Dari Sinta, pertanyaannya adalah Apa itu? apa yang dimaksud dengan sukses di usia muda? Langsung saja kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Sinta. Kepada Ibu Norhapiah dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator ya. Ya, di sini pertanyaan dari Sinta ya, yakni tentang apa itu sukses di usia muda. Nah, jadi, sukses itu di usia muda yakni di mana kalian berada di fase berusia 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, di mana rata-rata usia itu kalian tuh berada pada posisi seorang mahasiswa. Nah, sukses di usia muda itu setelah di saat kalian memiliki potensi diri lebih tinggi dari usia-usia lainnya. Nah, ingat, sukses usia muda itu merupakan gambaran hidup kalian di usia tua nanti. Maka dari itu, sukses di usia muda itu sangat penting karena merupakan salah satu gambaran bagaimana kehidupan kalian selanjutnya. Ya, bagaimana pada yang penanya, apakah bisa mengerti? Ya, sepertinya sudah paham. Baik, terima kasih kepada narasumber dan juga kepada penanya. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, Ibu Bastriana dengan materi meraih sukses sejati. Yang terhormat kepada Ibu Bastriana dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk membahas materi tentang meraih sukses sejati. Baik, perkenalkan, nama saya Basriana dengan NPM 3062056297. Next. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi Ibu narasumber 2, Ibu Norhapiah, sukses itu adalah ambisi. Betul sekali, ambisius. Karena sukses itu adalah menurut Ben Sweetland, tolong next. Menurut Ben Sweetland, dalam kutipannya, sukses adalah sebuah perjalanan bukan tujuan. Karena sukses merupakan suatu perjalanan yang menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia. Nah, kadang ada yang berpikir sukses itu yang mempunyai gelar saja, padahal tidak. Sukses itu banyak sekali. Nah, next. Nah, sukses itu apa aja sih? Nah, sukses itu mencakup yang pertama keimanan yang kokoh. Kedua, keluarga yang bahagia. Keluarga yang harmonis itu termasuk sukses loh. Nah, kemudian tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, yang bisa makan, tidak sakit-sakitan. Nah, itu termasuk sukses. Kemudian yang keempat, bisnis atau karir yang berhasil. Nah, ini misalnya kita ada target, saya harus lulus S1 atau S2. Nah, itu sudah termasuk sukses juga. Kemudian yang kelima, hubungan antar manusia yang baik. Kemudian yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Maksudnya perkembangan pribadi yang baik, berkelakuan baik. Kemudian yang ketujuh, sukses itu merupakan manajemen keuangan kita yang baik. Kita bisa mengatur keuangan kita. Artinya misalnya pemasukan kita 3 juta 1 bulan. Jadi tidak lebih daripada itu pengeluaran kita. Jadi itu yang dinamakan sukses. Kemudian hidup yang dinikmati. Tolong next.
Nah, mengapa banyak orang yang gagal meraih kesuksesan? Yang pertama itu dia tidak ada tujuan hidup, tidak memiliki tujuan hidup. Apa sih target tujuannya dia itu hidup? Dia tidak mempunyai itu. Kemudian yang kedua, tidak pernah mencatat tujuan hidup dia. Apa sih dia ingin apa besok? Tahun depan dia ingin apa? Dia tidak pernah mencatat tujuannya itu. Kemudian yang ketiga, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, dia tidak bertanggung jawab. Dia sudah melakukan itu tetapi tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, banyak rencana tapi tanpa tindakan. Nah, itu banyak sekali terjadi. Dia hanya merencanakan, saya ingin ini, saya ingin itu, tapi dia tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu. Nah, itu zong, tidak dapat apa-apa kalau begitu. Kemudian yang kelima, tidak yakin untuk sukses. Nah, ini tidak ada kepercayaan diri untuk dirinya sendiri. Padahal kalau dia berusaha tentu dia bisa. Kemudian yang keenam, malas. Nah, ini penyakit yang banyak sekali di setiap orang. Malas, tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ingin bergerak, hanya ingin sukses tapi tidak ada usaha. Malas saja. Nah, kemudian yang ketujuh, salah berteman. Nah, ini yang sering sekali. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Contoh banyak sekitar seperti eh, anak-anak pinggir jalan, yang anak-anak pang itu. Padahal dia masih mempunyai orang tua, tetapi dia memilih jalan itu. Nah, kadang ada yang berteman yang seperti itu. Padahal itu tidak baik. Kemudian yang kedelapan, manajemen waktu yang lemah. Nah, ini salah satunya. Misalnya, dia merencanakan besok saya ingin bangun jam 5 subuh. Tetapi pada kenyataannya dia bangun jam 8. Nah, itu sudah tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Nah, kemudian nomor 9, kurang pengembangan diri. Dia tidak mengembangkan bakatnya, padahal dia mempunyai bakat yang lebih daripada itu. Kemudian yang 10, tidak ada komitmen untuk sukses. Nah, itu yang banyak orang gagal karena tidak mempunyai keyakinan untuk sukses. Kemudian yang ke-11, kurangnya hubungan antar manusia. Dia kurang bersosialisasi kepada lingkungan atau kepada teman-teman sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu mengapa banyak orang gagal yaitu sombong. Dia misalnya hanya meraih satu kesuksesan, misalnya dia mampu membeli HP iPhone, tetapi dia sudah sombong sekali sudah dia. Padahal itu kan belum target terlalu, masih banyak target-target yang lebih besar. Ya, next. Nah, ada 8 prinsip sukses. Yang pertama itu masa lalu tidak sama dengan masa depan. Jadi hadapi yang sekarang, jangan menoleh ke belakang. Kemudian yang kedua, tidak ada kegagalan, hanya ada keberhasilan. Jadi pikirkan dalam diri kita, bulatkan tekad kita bahwa kegagalan itu tidak ada, hanya ada keberhasilan. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas kehidupan. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, semua yang terjadi adalah yang terbaik. Jadi jangan menyesali yang dulu. Jadi jalani saja bahwa yang ini yang dilakukan sudah yang terbaik. Asal usaha kita sudah kita barengi dengan usaha, berdoa, kemudian bertawakal, berarti itu sudah yang terbaik. Kemudian yang kelima, kalau kita mau, pasti kita bisa. Jadi tanamkan dalam diri kita itu, prinsip sukses itu seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak ada kesuksesan tanpa komitmen. Jadi kita harus mempunyai komitmen, keyakinan dalam diri kita bahwa kita bisa sukses. Yang ketujuh, orang yang sukses tidak pernah putus asa. Jadi jangan pernah putus asa. Jika gagal, lakukan lagi. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang abadi. Next. Nah, siapa saja mereka yang bisa meraih sukses? Yaitu mereka yang memiliki daya juang. Contohnya, Thomas Alva Edison dalam proses menciptakan bola lampu gagal sebanyak 9.999 kali. Tetapi dia hanya berujar,
Aku tidak gagal. Aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis bahan mentah itu tidak bisa dipakai. Aku akan meneruskan percobaan ini sampai menemukan bahan yang cocok. Nah, dia terus mencoba. Padahal dia sudah gagal ribuan kali, tidak hanya 1-2 kali saja. Sedangkan kita banyak banyak orang, termasuk orang Indonesia, yang hanya gagal 1-2 kali saja, dia sudah menyerah. Jadi ini sangat perlu dicontoh untuk kita bisa meraih kesuksesan. Nah, next. Nah, siapa saja yang bisa membantu kita untuk sukses? Yang pertama itu diri kita sendiri. Pertama, analisis diri kita. Bagaimana cara menganalisis diri kita? Yang pertama, tuliskan ketidakpuasan kita mengenai hidup kita sendiri dan kehidupan apa yang kita inginkan. Kemudian, tentukan tujuan kita. Apa tujuan kita ingin kita capai ke depannya? Kemudian, kita pikirkan impian apa sih yang ingin ku gapai. Nah, seperti itu menganalisis diri kita. Kemudian, menetapkan tujuan hidup. Tetapkan tujuan hidup kita. Kita ingin yang seperti apa. Kemudian, manajemen waktu dan lingkungan. Manajemen waktu itu maksudnya pengelolaan waktu kita. Kemudian ciri-ciri waktu itu kan seperti waktu itu tidak dapat disewa, dipinjam, karena waktu itu terus berjalan, waktu itu tidak bisa berubah. Kemudian siapa yang bisa membantu kita? Yaitu untuk sukses, yaitu hubungan kemanusiaan. Jadi kita bersosialisasi dengan orang-orang yang baik, jadi kita bisa menuntun kita ke jalan sukses. Kemudian lingkungan dan tempat tinggal itu berpengaruh kepada suksesan kita, yaitu di mana tempat tinggal kita, seperti apa lingkungan kita, apakah kondusif, baik atau tidak. Next. Nah, ada 5 kiat meniti sukses. Yang pertama itu pahami hakikat diri, maksudnya kenali diri kita. Kemudian yang kedua, buang kepercayaan yang salah dan kontraproduktif. Maksudnya kontraproduktif itu yang tidak menghasilkan, yang tidak menguntungkan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, tingkatkan valensi diri. Maksudnya kualitas diri kita tingkatkan. Tetapkan arah dan tujuan kita. Kemudian yang keempat, tancapkan doa, perbanyak berdoa, optimalkan ikhtiar usaha kita, dan sertakan tawakal. Jadi jika kita sudah berdoa, berusaha, jadi tinggal bertawakal saja. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang kelima, masuklah dalam lingkungan yang kondusif, yang mendukung kita dan yang baik. Baik, itu saja tentang materi saya. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau kolom komentar dan dibatasi hanya untuk 1 orang penanya saja. Oke, dari Andika, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai titik keberhasilan dan tiba dalam kesuksesan yang kita inginkan?
Apa tolak ukur keberhasilannya? Wah, pertanyaannya sangat bagus. Baik, langsung saja kita mendengarkan jawaban dari narasumber. Kepada Ibu Basriana dipersilahkan. Terima kasih yang sudah bertanya. Bagaimana sih kita tahu bahwa kita sudah sukses? Nah, menurut motivator asal Amerika Serikat, Zig Ziglar, itu orangnya, nama orangnya ya, bahwa dia berkata, kesuksesan adalah mendapatkan banyak hal yang bisa dibeli oleh uang, namun di saat bersamaan kita juga mendapatkan hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maksudnya adalah tingkat kesuksesan hidup kita ada ketika kita bahagia, banyak orang mencintai kita, dan seberapa besar dampak yang kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena sudah kita bahas tadi, sukses itu mencakup keimanan yang kokoh, keluarga yang bahagia, dan tubuh yang sehat, bisnis dan karir berhasil, hubungan antar manusia yang baik, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pribadi, dan hidup yang dinikmati. Nah, itulah tolak ukur keberhasilan yang dapat kita ukur dan untuk mengetahui kapan kita sukses. Ya, itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari Andika, dan terima kasih kepada penanya yang sudah bertanya. Pada hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar nasional dengan tema sukses pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Semoga acara seminar internal program studi pendidikan guru sekolah dasar bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili seluruh panitia seminar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya, Halimatus Sa'diyah, selaku pembawa acara, mohon undur diri dan sampai jumpa kembali pada acara seminar internal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.